Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Masahiro Galang Susanto dari Teknik Pertambangan Angkatan 2019 Kampus Palembang. NIM 03 0138 1924 086 kelas B Palembang. Dosen pengampu Alek Alhadi STMT. Video ini dibuat sebagai ujian akhir semester mata kuliah Geofisika Tambang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang well logging. Mari kita simak. Well logging sendiri merupakan perekaman dari karakteristik suatu formasi batuan yang terdiri atas litologi, ketebalan lapisan, kandungan fluida, korelasi struktur, serta kontinuitas dari suatu batuan yang diperoleh melalui pengukuran pada sumur bor. Diagram yang dihasilkan merupakan gambaran hubungan antara kedalaman dengan karakter atau sifat yang ada pada formasi. Sedangkan data yang dihasilkan dari diagram tersebut merupakan well log. Bagaimana cara memperoleh data log tersebut? Metode yang digunakan untuk memperoleh data log terbagi menjadi dua macam, yakni 1. While logging, 2. Logging while drilling. While logging. While logging sendiri, hasil pengukuran akan dikirim ke permukaan melalui kabel yang sudah dimasukkan ke dalam lubang bor. Yang berarti lubang dibor terlebih dahulu, baru dimasukkan alat. Instrumen yang terdapat pada alat dalam metode while logging tersebut, yakni 1. Mobile laboratory, 2. Borehole, 3. Wireline, 4. Sound. Sebelum slide selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip dari wireline logging tersebut. Untuk menjalankan wireline logging, lubang bor harus dibersihkan dan distabilkan terlebih dahulu sebelum peralatan logging tersebut dipasang. Hal yang pertama kali dilakukan adalah mengulurkan kabel ke dalam lubang bor hingga kedalaman maksimum lubang tersebut tercapai. Sebagian besar log bekerja ketika kabel tersebut ditarik dari bawah ke atas lubang bor. Kabel tersebut memiliki fungsi sebagai transmitter data sekaligus sebagai penjaga agar alat logging tersebut berada pada posisi yang diinginkan. Bagian luar kabel tersebut terbuat dari galvanized steel, sedangkan bagian dalamnya terbuat dari diisi dengan konduktor listrik. Kabel tersebut digulung dengan menggunakan motorized drum yang digerakkan secara manual pada permukaan selama proses logging tersebut berlangsung. Drum tersebut menggulung kabel dengan kecepatan antara 300 meter per jam atau dalam feet 1000 feet per jam hingga 1800 meter per jam atau 6000 feet per jam, bergantung pada jenis alat yang digunakan. Kabel logging sendiri memiliki penanda kedalaman. Misal, setiap 25 meter ada penanda kedalamannya yang dicek secara mekanik. Namun, koreksi kedalaman harus dilakukan karena adanya pengaruh dari listrik yang mengalir serta tegangan kabel itu sendiri. Biaya sewa rig yang mahal dan logging pada sumur bor yang harus dilakukan dengan seketika membuat alat logging modern saat ini dirancang agar bisa memiliki beberapa fungsi sekaligus. Contohnya pada Schlumberger.
Screwmaker memiliki rangkaian triple combo yang dapat mengukur resistivitas, densitas, mikroresistivitas, neutron, dan gamma ray sekaligus. Apabila rangkaian tersebut ditambahi dengan alat sonik, maka rangkaian yang dihasilkan akan disebut dengan rangkaian super combo. Kedua rangkaian yakni dari triple combo dan super combo mampu bekerja dengan kecepatan 1800 feet per jam. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari wireline logging. Kelebihan wireline logging sendiri, satu, mampu melakukan pengukuran terhadap kedalaman logging secara otomatis. Kedua, kecepatan transmisi datanya lebih cepat daripada LWD atau logging while drilling karena mampu mencapai 3 megabit per second. Adapun kekurangan dari wireline logging tersendiri. Satu, sulit digunakan pada horizontal dan high definition well karena menggunakan kabel. Dua, informasi yang didapat bukan merupakan suatu real time dari data. Selanjutnya, kedua, logging while drilling. Logging while drilling atau LWD merupakan suatu metode pengambilan data log di mana logging dilakukan bersamaan dengan pemboran. Hal ini dikarenakan alat logging tersebut ditempatkan di dalam drill collar. Pada LWD, pengukuran dilakukan secara real-time data oleh measurement while drilling. Alat-alat LWD tersendiri terdiri dari 3 bagian, yakni sensor logging bawah lubang bor, itu terdapat pada bagian dari suatu bor, sebuah sistem transmisi data, dan sebuah penghubung ke permukaan. Prinsip dari sensor logging tersebut, sensor logging akan ditempatkan di belakang pada suatu drill bit, tepatnya pada drill collar atau lengan yang berfungsi untuk memperkuat drill string itu sendiri dan aktif selama pemboran dilakukan. Kemudian sinyal akan dikirim ke permukaan dalam format digital melalui pulse telemetri yang melewati lumpur dari pemboran, kemudian ditangkap oleh receiver yang berada pada permukaan. Sinyal tersebut akan dikonversi dan log tetap bergerak dengan pelan selama pemboran. Proses logging berlangsung sangat lama, dari baik sesudah pemboran dari beberapa menit hingga beberapa jam, tergantung pada kecepatan pemboran dan jarak antara bit dengan sensor di bawah lubang bor. Layanan yang saat ini disediakan biasanya oleh perusahaan penyedia jasa LWD meliputi gamma ray, resistivitas, densitas, neutron, maupun survei lanjutan. Contoh dari survei lanjutan sendiri, contohnya penggunaan sonic. Tipe-tipe log tersebut sama, namun tidak identik dengan log sejenis yang digunakan pada wireline logging. Karena secara umum, log LWD dapat digunakan sama baiknya dengan log wireline logging dan dapat diinterpretasikan dengan cara yang sama pula. Meskipun dapat diinterpretasi dengan cara yang sama, karakteristik pembacaan dan kualitas data dari kedua log tersebut sedikit berbeda. Selanjutnya, yakni kelebihan dan kekurangan dari LWD sendiri. LWD sendiri memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan metode wireline logging. Satu, data yang didapat berupa real-time information dibandingkan dengan wireline logging yang bukan merupakan real-time data. Kedua, informasi yang didapat tersimpan lebih aman. Ketiga, dapat digunakan untuk melintasi lintasan yang sulit ataupun susah dijangkau. 4. Menyediakan data awal apabila terjadi hole washing out atau invasi.
Kelemahan dari LWD sendiri yang membuat penggunaannya menjadi terbatas, yakni 1. Mode pemboran. Data yang dibor bisa ditransmisikan apabila ada lumpur yang dipompa melalui drill string. Jika tidak ada, maka data akan sulit ditransmisikan. Kedua, LWD memiliki baterai, di mana baterai tersebut memiliki daya tahan karena bergantung pada alat yang digunakan pada string. Baterai tersebut memiliki daya tahan antara 40 sampai 90 jam. 3. Ukuran memori. Sebagian besar LWD mempunyai ukuran memori yang terbatas, hingga beberapa megabyte. Apabila memorinya penuh, maka data akan mulai direkam di atas data yang sudah direkam pada sebelumnya. Berdasarkan sejumlah parameter yang direkam, memori tersebut penuh antara 20 sampai dengan 120 jam. 4. Kesalahan alat. Hal yang bisa menyebabkan kesalahan alat tersebut akan berakibat pada data yang tidak dapat direkam ataupun data tidak dapat ditransmisikan. 5. Kecepatan data. Data ditransmisikan melalui tanpa kabel. Hal ini berbeda dengan wireless logging yang dimana kecepatan data ditransmisikan mencapai 3 megabit per second. Sedangkan LWD sendiri kecepatannya sangat lambat, yakni berkisar antara 0,5 sampai 12 bit per second. Merupakan perbedaan yang jauh antara megabit dengan bit. Macam-macam lock yang biasa digunakan. 1. Lock natural gamma ray. 2. Spectral gamma ray lock. 3. Lock SP. 4. Lock densitas. 5. Lock neutron. 6. Lock resitivitas. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang lock densitas dan lock resitivitas. Lock density atau lock densitas. Lock density merekam bulk density dari formasi batuan. Bulk density sendiri merupakan densitas total dari batuan yang meliputi bentuk matriks padat dan fluida yang mengisi pada pori dari batuan. Lock density dilakukan dengan cara mengukur sinar gamma yang ditembakkan dari sumber sinar. Partikel gamma membentur elektron dalam batuan sehingga akan mengalami pengurangan energi. Energi yang kembali setelah mengalami benturan akan diterima oleh detektor yang diletakkan pada jarak tertentu dari sumber dari sinar gamma itu sendiri. Berikut merupakan gambar dari lock density. Selanjutnya lock resitivitas. Biasanya lock resitivitas digunakan pada eksplorasi batu bara. Lock resitivitas sendiri digunakan sebagai pendukung dari lock radioaktif, di mana pada keadaan idealnya batu lempung akan memberikan respon pembacaan yang rendah, sedangkan pada batu bara ataupun batuan lainnya memberikan pembacaan pada lock resitivitas yang sangat tinggi. Prinsip kerja dari lock resitivitas sendiri yakni mengukur dari current flow di antara elektroda pada alat logging dan elektroda yang berada pada permukaan tanah. Lock resitivitas sendiri memiliki kelebihan, yakni dapat mengidentifikasi bunkol yang berdekatan dengan intrusi atau batu bara yang beroksidasi karena adanya pelapukan dari batu bara itu sendiri. Kekurangan dari lock resitivitas yakni mengidentifikasi ketebalan batu bara, kadang menunjukkan hasil yang tidak akurat. Hal ini terjadi karena elektroda tersebut memiliki jarak antara dengan lapisan batu bara tersebut.
Ini berikut ini adalah gambar pengukuran dari resitivitas jenis short normal. Gambar ini merupakan dari gambar log resitivitas. Aplikasi penggunaan well logging. Well logging biasanya digunakan pada operasi migas. Contohnya ini 1, mengidentifikasi reservoir. 2, mengidentifikasi jenis fluida dan kontak antar fluida itu sendiri. 3, menghitung porositas. 4, menghitung permeabilitas. 5, menghitung saturasi. Itulah pemaparan materi well logging yang saya sampaikan. Mungkin jika ada salah kata, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.